Oke, ini kejadian lagi. Kenapa? Ini gue jelasin lagi sama teman-teman bahwa gue tuh nggak pernah ngerekomen untuk stud keteng yang manual, ya, modelnya begini atau racingan ya. Ini dia itu nekennya, emang lo bisa style sendiri sesuai dengan kemauan lo lah. Nah, rantai keteng ini sama aja gitu ya. Dia ada wayahnya, dia mulur. Ada wayarnya kendor kenceng sama kayak rantai roda. Nah, kalau dia pakai stud ketengnya yang asli gitu ya, yang model-model begini lah ya, yang ini LAT nya, liter AC tensionernya, atau yang aslinya model seperti ini, dia itu masih ada toleransi dia untuk main gitu, karena ayunan ini kan berputar, jadi dia bisa berbalik gitu, ngasih space toleransi, jadi masih aman. Nah, ketika lu pantek stuck segitu, akhirnya jadinya seperti ini alasan gue kenapa gue nggak pernah rekomen untuk LAT atau tensioner atau stud keteng yang modelan racing atau yang manual ya. Mamanya bilang, aku pakai aman-aman bang, yes, monggo gitu, mau berapa lama dia bertahan gitu. Nah, ini efeknya apa sih? Bisa jebol mesin, bisa, karena nanti gerusan ini bakal nyumbat si filter oli yang ada di bagian kopling ya. Dia ada di sini nih, biasanya nih di dalam sini itu. Nah, itu nyumbat filter oli itu naiknya nggak lancar karena lubangnya itu kecil banget. Ini lubangnya tadi gue semprot nih, tuh, ini jalur oli. Nah, ketika dia nggak naik, ya udah amsyong gitu ya. Ini salah satunya. Nah, ini pasti nggak asik lah gitu ya, maksudnya jadi jajan banyak gitu. Niat nyari murah, akhirnya keluar duitnya jadi banyak. Nah, ini dia juga nih, ini kegerus juga, cuman nggak sampai fatal. Ini yang parah itu yang di belakang ya, sampai jadi tebelah dua nih. Nah, nih ini hasilnya tuh, habis kegerus. Oke, ini gue nggak ngerekomen gitu ya. Kalau beberapa temen yang servis ke gue itu atau sering kemari itu, gue bilang jangan pakai yang begini, mendingan buang aja dah gitu. Maksudnya mendingan lu beli yang murah aja, nggak apa-apa itu daripada begini tuh ya. Dan ini hasilnya, karena olinya nggak naik gitu, maksudnya sirkulasinya nggak lancar. Ini udah pasti gerusannya dia banyak banget nyumbat di filter oli. Nah, perbedaannya yang racing sama yang ini, yang oriannya gitu ya, model ori, dia tuh masih ada space berbalik gitu. Sekencang apapun dia pasti mendem. Ya, gue ngetesnya begini tuh, dia masih ada toleransi tuh. Ini perbedaannya gitu. Kalau dia udah stuck segitu aja, nggak akan berubah. Nah, ini ya, akhirnya kegerus nih, toleransinya nggak ada. Ini ya efeknya. Kenapa kok bisa sehernya yang kena kalau pakai atau mesin yang lain nih bisa rusak kalau pakai tonjokan keteng yang manual. Nih gue rinciin lagi, dia kegerus nih ya, kegerus seperti ini. Dia akhirnya ngumplek di jalur filter oli nih. Ini filter oli ya, ini jalurnya. Nah, ini udah ada nih, kelihatan tuh patahan-patahan yang gerusannya dia nih tuh ini yang nyebabin oli nggak naik dengan stabil, apalagi bener-bener udah ketutup. Akhirnya sirkulasi di atas, di bagian head ya, di bagian head yang dia harusnya ada pelumas dengan sirkulasi yang stabil, terus mampet ya, dia akhirnya berkurang cara kerjanya, bahkan dia bisa mampet total, oli nggak naik gitu. Nah, itu yang akhirnya bikin jebol mesinnya. Dan ini masih ada rontokan yang tadi nih, yang rontokan si lidah keteng ini ya. Jadi buat temen-temen nih, pikir-pikir lagi dah gitu ya, kalau sampai mau ganti tonjokan keteng tuh. Ini setelah kita bongkar ya, tuh patahan-patahannya jadi pikir-pikir lagi deh pakai tonjokan model yang begini.